Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya terima kasih telah berkenan untuk dijadikan narasumber pada wawancara kali ini. Wawancara ini akan menanyakan terkait penggunaan teknologi di masa era digital. Teknologi sangat berdampak besar, terutama di era sekarang dan di kondisi yang dimana kita sedang ada pandemi. Jadi dengan adanya teknologi itu sangat membantu kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pembelajaran, mulai dari pekerjaan, ataupun kebutuhan sehari-hari seperti kita misalnya sekarang sangat erat dengan GoFood ataupun belanja online yang dimana itu sangat membantu perekonomian di masa-masa pandemi sih. Ya, kalau dampak teknologi terhadap kehidupan saya itu sangat besar. Artinya dengan teknologi yang ada sekarang, saya bisa dengan mudah mencari teman-teman saya yang sudah 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun nggak pernah ketemu seperti SMA dan lain-lain. Jadi bagi saya, teknologi informasi yang ada sekarang di era digital memang sangat mempermudah bagi saya untuk melakukan berbagai hal. Tentu saja karena saat ini untuk media cetak pun sebagai media informasi ataupun buku itu sudah banyak yang tersebar secara online. Jadi otomatis ketika saya ingin mengetahui suatu informasi ataupun ingin mengetahui pengetahuan baru atau sekedar berbagi cerita, itu saya menggunakan teknologi. Sepertinya iya, untuk saat ini sepertinya iya. Kenapa? Karena ketika saya ingin melihat sebuah produk, ya, saya lebih baik saya bertanya ke internet ketimbang ke teman. Atau saya ingin tahu tentang si A, saya Google, saya share saya cari melalui Mbah Google, dia akan memberikan jawaban pilihan. Jadi memang bagi saya sekarang ini merupakan langkah awal saya untuk tahu sesuatu itu, saya lebih banyak menggunakan media internet. Kalau saya biasanya ketika saya tidak mengetahui suatu program tertentu, yang paling pertama saya cari tahu adalah bagaimana cara menggunakan program itu sendiri, dimana untuk mencari informasi terkait program itu saya juga menggunakan internet. Karena menurut saya untuk sebuah program itu sudah pasti dibuat oleh foundernya itu dengan dilengkapi dengan manual booknya itu sendiri, sehingga sudah seharusnya kita sebagai pengguna program itu bersifat aktif untuk mencari tahu. Kayaknya lebih sering program. Saya jarang membaca petunjuk, hanya kadang-kadang saya baca petunjuknya, tapi lebih banyak saya gunakan nanti program itu yang akan menjelaskan, menuntun ini dan seterusnya. Kebanyakan dan seringnya sih saya tidak mencetak email untuk memperbaikinya, karena menurut saya email tersebut bisa diperbaiki secara online tanpa harus dicetak. Mencetak email atau dokumen, kayaknya saya jarang deh mencetak itu. Kenapa? Karena saya kalau memang memerlukan, contoh saya mendownload peraturan perundang-undangan atau sesuatu itu, saya biasanya karena saya masih agak gaptek, saya minta tolong staf atau teman saya untuk mencetaknya. Beberapa kali, namun tidak sering, saya pernah menghubungi orang secara langsung ataupun via telepon ataupun WhatsApp untuk mengkonfirmasi apakah email yang saya kirimkan sudah sampai kepada orang yang bersangkutan atau belum. Karena beberapa kali memang untuk program email ataupun aplikasi email itu sering terjadi masalah apabila kita menggunakannya terlalu sering dan pengirimannya terlalu banyak. Sehingga memang menurut saya ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita harus mengkonfirmasi apabila email yang kita kirimkan tersebut penting dan harus sampai pada waktu yang secepat mungkin atau sesegera mungkin. Saya jarang menggunakan email, tapi kalau media yang lain iya. Kalau email itu hanya sekali-sekali saja. Jadi saya tidak menanyakan atau jarang yang menanyakan apakah udah nerima apa enggak.